warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan dan lingkungannya. Meskipun untuk lingkungan akuntansi adik-adik sudah pelajari di pengantar 1 dan pengantar 2, tapi pada periode ini Ibu akan ulas sedikit. Pada pratinjau kali ini, Ibu akan menjelaskan bahwa dari awal slide sampai akhir inilah nanti yang akan kita pelajari bersama. Pada bagian terlihat yang akan kita pelajari adalah tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama adalah pasar global, kemudian tujuan dari pelaporan keuangan, kemudian organisasi pembuat standar, serta di sini ada tantangan-tantangan pada pelaporan keuangan. Selanjutnya pada layar kita lihat di situ ada informasi tentang pasar global. Kenapa sampai gambar ini muncul? Ibu akan berikan ilustrasi dulu ya. Begini, sejak era perdagangan bebas, pasar dunia menjadi semakin terikat satu sama yang lain. Sebuah perusahaan di satu negara sekarang mampu bekerja sama dengan perusahaan yang ada di negara lain. Bentuk kerjasama itu mulai dari kerjasama perdagangan juga sampai pada pola portofolio di mana perusahaan melakukan investasi ke negara lain di mana di negara tersebut ada perusahaan tujuan investasi ataupun sebaliknya. Kemudian sebuah perusahaan ketika dia membutuhkan modal, maka dia tidak lagi tertutup hanya pada perusahaan dalam satu negara yang kemudian mengambil modal dari situ atau dari pasar modal di negara yang sama tempat perusahaan itu berdiri. Tetapi sekarang sudah tidak demikian. Bahkan sekarang sebuah perusahaan bisa mengambil modal dari pasar modal dunia yang ada di negara lain. Nah, kenapa sampai muncul International Standard Reporting? Ya, itu karena revolusi yang muncul akibat gejolak di pasar global tersebut. Standar yang sama yang mampu dipelajari dan mampu diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang saling melakukan kerjasama ini, itu yang dibutuhkan. Bagaimana perusahaan yang ada di Indonesia memahami pelaporan keuangan, memahami laporan keuangan dari perusahaan yang ada di Jepang ataupun sebaliknya ketika ingin melakukan kerjasama. Nah, international standard inilah yang menyebabkan kedua perusahaan tersebut mampu berkomunikasi secara ekonomi. Tidak hanya berkaitan tentang laporan keuangan di mana di situ revenue atau pendapatan dari sebuah perusahaan di negara-negara lain menjadi fokus utama untuk melakukan penanaman modal. Tetapi terkadang ada informasi juga yang dibutuhkan termasuk di dalamnya terkait berapa data penjualan saham pada sebuah perusahaan di negara-negara yang ada di dunia sehingga bisa menarik minat dari para investor. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan keuangan. Kita flashback sedikit. Jadi begini, akuntansi itu mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Kemudian akuntansi itu suatu sistem dengan input data atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan. Apa yang diinput? Tentu data-data yang berasal dari transaksi yang kemudian mengalami proses hingga jadi laporan keuangan. Nah, informasi yang dihasilkan adalah informasi terkait keuangan suatu entitas. Informasi itu kemudian dikomunikasikan untuk pemakai dan pengambil keputusan. Informasi keuangan dan non-keuangan. Lah, inilah sebenarnya informasi yang muncul dari proses pelaporan keuangan. Ada dua, ada informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Menurut PABU, jadi ada namanya prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Menurut PABU ada 5 laporan keuangan yang dihasilkan. Yang pertama neraca. Neraca ini sekarang sudah berganti nama menjadi laporan perubahan posisi keuangan. Kemudian ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan ini disebut sebagai laporan dengan informasi
keuangan dan diatur oleh PABU. Kemudian ada lagi laporan yang dihasilkan perusahaan tetapi tidak diatur dalam prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, yaitu seperti laporan tahunan, sustainability reporting, kemudian prospektus, dan laporan untuk Bapepam. Kemudian kita masuk ke laporan keuangan versus pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu meliputi laporan keuangan dan cara lain untuk melaporkan informasi. Sedangkan pelaporan keuangan terdiri dari laporan keuangan ditambah laporan-laporan non-keuangan yang sudah disebutkan pada layar yang sebelumnya. Begini, terkadang kalau kita kerja di dalam sebuah perusahaan, manajer akan meminta laporan keuangan beserta laporan pendampingnya. Nah, laporan pendampingnya ini biasanya tidak pernah diatur dalam PABU. Contoh, tiba-tiba manajer meminta laporan untuk refleksi penghasilan 3 tahun ke depan dan peramalan 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan dan 3 tahun ke belakang. Jadi, laporan-laporan yang demikian ini tidak diatur oleh PABU, tetapi ada di dalam perusahaan. Kemudian kita masuk ke laporan keuangan. Yang ketiga ini disebutkan laporan keuangan merupakan unsur utama pelaporan keuangan. Jadi tetap yang saya sebut sebagai peramalan tadi itu adalah pendamping. Laporan utamanya tetap laporan keuangan yang selama ini adik-adik sudah pelajari di pengantar 1 dengan pengantar 2. Selanjutnya kita masuk ke tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, kalau adik-adik download di IDX untuk laporan keuangan, maka adik-adik akan melihat bahwa di situ ada pelaporan untuk kinerja beserta dengan analisisnya. Kemudian kita lanjut yang kedua, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, ada stewardship di situ, dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, artinya informasi yang disajikan tadi untuk pemakai, kemudian menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Sebenarnya informasi non-keuangan itu tidak diwajibkan, tetapi kalau kita lihat pada periode yang belakangan ini, ketika Anda melihat laporan keuangan tahunan, ketika Anda melihat laporan-laporan yang ada di bursa, mulai sedikit demi sedikit ada informasi-informasi terkait keuangan. Kemudian contoh dari stewardship teori. Tadi pada slide sebelumnya ada kata stewardship. Sebenarnya stewardship itu sebuah teori. Jadi teori ini adalah teori tentang pertanggungjawaban. Di sini ada contoh bahwasannya manajemen Nestle memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya ekonomi dari perusahaan ya terhadap pengaruh faktor ekonomi yang tidak menguntungkan seperti perubahan harga dan perubahan teknologi serta sosial. Nah, kinerja ini dianggap sebagai tanggung jawab bagi perusahaan Nestle terhadap investor. Kenapa demikian? Karena sebuah perusahaan mengelola aset-aset ekonomi itu biasanya bersumber dari liabilitas kreditur ya tentunya, tentu juga dari ekuitas atau modal yang berasal dari investor. Nah, kesemuanya dana ini dikelola perusahaan pasti perlu ada namanya pertanggungjawaban. Nah, Nestle sendiri menganggap dan menyebut apa yang dia lakukan ini sebagai tanggung jawab penata gunaan. Nah, ini biasanya mempengaruhi kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan arus kas bersih. Kemudian pelaporan keuangan juga dapat memberikan informasi yang berguna untuk menilai kinerja manajemen dalam peran ini. Jadi seberapa besar Nestle mampu mengelola dana yang diberikan oleh investor sehingga menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, bagaimana agar penerapan standar yang saya sebutkan tadi bisa tercapai?
Maka yang pertama perlu dilakukan untuk pencapaian standar, satu, perlu ada standar tunggal. Standar tunggal itu apa? Artinya ada satu standar yang digunakan secara bersama-sama oleh perusahaan yang saling melakukan kerjasama, baik dalam satu negara maupun seluruh perusahaan-perusahaan di negara lain yang saling bekerja sama. Nah, kemudian perlu adanya konsistensi dalam penerapan dan interpretasi agar tata kelola perusahaan jadi lebih baik. Percuma ada standar tetapi tidak digunakan secara konsisten. Jadi perlu konsisten. Kalau tahun ini melaksanakan, maka jangan sampai 3 tahun kemudian tidak digunakan. Selama masih relevan berarti harus digunakan. Kemudian ada pengungkapan serta sistem penyampaian umum XBRL. Jadi pengungkapan itu adalah apa-apa yang ada di laporan, kemudian ada pengungkapannya, ada penjelasannya. Kemudian sistem penyampaian umum XBRL sendiri itu adalah sistem yang digunakan. Dia bentuknya seperti layaknya aplikasi Excel. Jadi kalau kita di perusahaan membuat laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu dikirimkan kepada, mau ditampilkan di dalam pasar modal atau semacam IDX. Jadi kalau kita download di IDX ada laporan keuangan yang sudah jadi. Nah, sistem inilah yang mengintegrasikan antara laporan keuangan yang dari perusahaan begitu masuk ke sistem yang ada di IDX akan otomatis terpola. Jadi laporan keuangannya bukan dari perusahaan kemudian dikirim ke IDX, dari IDX langsung ditampilkan demikian ya. Selama ada sistem XBRL bisa. Jadi perusahaan menggunakan sistem XBRL, jadi Excel yang dari perusahaan masuk XBRL, maka tampilannya yang muncul adalah seperti yang adik-adik mahasiswa nikmati sekarang ini. Kemudian masuk ke standar pengauditan yang berkualitas. Percuma sekalipun ada standar menghasilkan laporan tapi tidak ada standar pengauditan yang berkualitas, maka laporan keuangan yang dihasilkan mungkin saja tidak berkualitas meskipun sesuai dengan standar. Kemudian ada pendekatan review atas dan penegakan peraturan. Jadi ada sanksi yang jelas apabila ada yang tidak melaksanakan. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan pelaku pasar. Begini, tidak semua para pengguna laporan keuangan itu memahami dan mampu membuat. Pengguna juga merupakan pelaku pasar. Nah, perlu ada baiknya pelatihan baik pada pembuat laporan maupun pada pengguna informasi dari laporan keuangan. Secara sederhana saja kalau kita masuk ke sebuah perusahaan, tidak semua akuntan yang ada di dalam itu basic pendidikannya memang dari akuntan ataupun praktisi. Nah, dengan demikian membutuhkan pelatihan yang mendasar, yang rutin, dan terupdate. Jika sudah demikian, maka penerapan standar ini bisa tercapai. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi, kita flashback lagi. Ada 2 secara garis besar, yaitu akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan berfokus pada kebutuhan pengambilan keputusan pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen itu fokus pada kebutuhan pengambilan keputusan untuk manajemen. Oh maaf, terbalik ya. Jadi kalau akuntansi keuangan, dia fokus pada kebutuhan pengambilan pihak eksternal. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, dia fokus pada kebutuhan pengambilan keputusan untuk manajemen internal. Jadi kalau akuntansi keuangan, itu informasi yang dihasilkan adalah laporan keuangan dan pengungkapannya. Jika akuntansi manajemen, pelaporan yang dihasilkan adalah terkait rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Kemudian pemakai eksternal sendiri, seperti adik-adik sudah pernah pelajari, dia adalah investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Sedangkan untuk pemakai internal, biasa disebut sebagai manajer. Manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Kita lanjut lagi, masih ada beberapa materi. Nah, di layar tampak, di situ ada buku.
Itu buku panduan yang biasanya digunakan oleh para akuntan. Nah, buku ini terdiri atas 4. Biasa kita sebut dengan PSAK, Pernyataan Standar-Standar Akuntansi Keuangan. Nah, SAK atau buku SAK ini terdiri atas 4. Ini yang membuat adalah Dewan Standar Akuntan yang ada di IAI. Jadi, Dewan Standar Akuntansi yang ada di IAI. Jadi ini standar dibukukan, kemudian dia ada 4, terdiri atas 4. Yang paling besar itu adalah, kalau di layar kelihatan bukunya paling besar, itu adalah SAK umum. Nah, SAK umum ini digunakan oleh perusahaan yang perusahaan tersebut berurusan dengan akuntabilitas publik. Sedangkan untuk SAK etap digunakan oleh perusahaan tanpa akuntabilitas publik. Kemudian ada SAK EMKM digunakan oleh perusahaan mikro kecil menengah, dan SAK syariah digunakan oleh perusahaan dengan base syariah. Sebenarnya masih ada satu lagi, satu standar keuangan lagi, itu bernama PSAP. Nah, PSAP ini digunakan oleh perusahaan sektor publik. Selanjutnya masih ada tantangan akuntansi. Nah, kita sudah masuk ke faktor yang terakhir. Faktor-faktor ini berisi tentang bahwa bidang akuntansi itu mengalami berbagai tantangan. Tantangannya bisa berupa pengukuran non-finansial, itu perlu dikembangkan dan dilaporkan untuk memberikan informasi tambahan pada pemakai. Karena di era sekarang ini, mulai investor tidak memperhatikan lagi ukuran-ukuran finansial. Mungkin dia tetap jadi yang utama, tapi terkadang ada investor yang mulai tidak memperhatikan ukuran finansial menjadi ukuran yang utama, terutama di media yang era global boleh akses, di mana jaringan sekarang menjadi hal-hal yang lebih utama, dan ini merupakan isu-isu hangat dalam akuntansi. Kemudian di sini ada informasi lebih detail tentang soft asset atau intangible asset atau harta tak berwujud, karena nilainya dominan untuk industri tertentu, porsinya meningkat dan menentukan nilai perusahaan. Laporan keuangan lebih dominan menyajikan tentang aset yang terlihat. Untuk intangible asset, perusahaan jarang sekali melakukan penilaian dan mencantumkan. Anggaplah seperti perusahaan-perusahaan tertentu yang sekarang teknologi ada di dalamnya dan menjadi otaknya dan menjadi base penjualannya. Maka saya rasa di situ letak intangible asetnya jauh lebih besar daripada harta berwujudnya. Nah, apakah pelaporan ini sudah terpenuhi? Kemudian ada tantangan informasi melihat ke depan. Berbagai tambahan informasi historis itu perlu disediakan. Kelemahan akuntansi adalah menyajikan data satu periode. Makanya dalam laporan keuangan selalu periode kapan. Nah, butuh informasi historis yang sebelum-sebelumnya tersimpan. Kemudian ada di situ juga perlu disediakan adalah tambahan informasi non keuangan secara historis. Kemudian ada laporan dalam basis waktu yang real dan up to date, bukan hanya secara periodik. Mengingat ketepatan pelaporan keuangan sekarang juga masih menjadi tantangan yang besar. Semakin besar perusahaan, maka untuk ketepatan waktunya juga semakin tidak relevan ketika melihat Dirjen Perpajakan menunggu pelaporan hingga sampai lewat batas waktu kemudian mengenakan denda. Jadi hal-hal seperti ini adalah bentuk dari sebenarnya memang banyak perusahaan yang tidak melakukan atau menyediakan pelaporan itu tepat waktu. Selanjutnya kita masuk ke penyusun standar akuntansi. Di Indonesia disebut Dewan Standar Akuntansi, kalau di USA ada FASB, kemudian internasional adalah IASB. Selanjutnya kita masuk ke dalam
Sering mahasiswa mempertanyakan, sebenarnya kenapa sih perlu ada standar? Nah, itu karena jawabannya adanya perbedaan standar di antar negara. Setiap negara itu memiliki sistem hukum yang berbeda, politik yang berbeda, sektor industrinya juga berbeda, budayanya juga berbeda, maka menyebabkan kebijakan juga berbeda. Kebijakan berbeda, tata kelolanya juga berbeda. Jika demikian, maka tentu standar yang ada di setiap negara tadi berbeda. Nah, seperti itu kejadiannya. Kemudian kita masuk ke dalam isu-isu pelaporan keuangan. Nah, ada isu dalam pelaporan keuangan antara para penyusun standar dengan lingkungan politik. Adanya anggapan bahwa standar yang dibuat itu secara logis ada politik yang mempengaruhi di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke etika. Dalam penyusunan standar itu juga kita masuk ke bagian etik. Di layar tulisannya tidak muncul, saya tidak tahu kenapa. Tetapi etik itu adalah aturan di mana baik dan buruk atau salah dan benar di dalam akuntansi. Etis membatasi sebuah aturan ataupun pola dan memiliki peranan yang sangat penting. Dalam prakteknya sulit sekali untuk menentukan sesuatu itu etis dan tidak. Begitu juga dengan akuntansi. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang muncul pada akuntansi tentu terkait banyaknya tantangan yang sudah kita pelajari di depan, yaitu masalah terkait pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan, kemudian permasalahan tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan permasalahan pendistribusian informasi keuangan. Sudah, hari ini sampai di sini dulu. Kemudian kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Ini adalah referensi yang Ibu gunakan di dalam PowerPoint Ibu. Silahkan mencari informasi lain yang relevan yang adik-adik rasa bisa digunakan. Sekian dan terima kasih.